Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Berbagi Tindah, berbagi tentang informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara pada aplikasi SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara tahun 2025. Oke Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat untuk Anda, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, and komen, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke Bapak Ibu, kalau sudah kita lanjut, silakan Bapak Ibu login sebagai analis Satker. Aplikasi sudah terbuka sebagai role analis Satker. Kemudian pada menu Wasdal, silakan Bapak Ibu klik laporan Wasdal. Kemudian sudah muncul tiket, Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Tiket sudah dibuat secara otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal memilih draft pembuatan laporan Wasdal Satker semester 2 garing tahunan. Oke, kita pilih Bapak Ibu. Oke, muncul informasi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika indikator berwarna merah, masih berwarna merah, mohon ditunggu. Jika indikator warna generate atau recap sudah hijau, maka proses generate otomatis sudah selesai dan pengguna dapat melanjutkan aktivitasnya. Oke, kita tutup. Sebelah kiri Bapak Ibu untuk jenis pemantauan, laporan periodik sudah berwarna hijau untuk generate-nya dan recap-nya. Artinya kita tidak lagi melakukan atau mengklik generate atau recap data. Datanya sudah terisi secara otomatis seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada informasi di sini, status laporan tidak wajib diisi namun dapat dilakukan jika diperlukan. Oke Bapak Ibu, untuk yang data ini seperti ini. Untuk melihat ketidaksesuaian Bapak Ibu, silakan diklik pada kode barang seperti ini. Di sini informasinya belum ada penetapan status penggunaan. Oke, ini benar Bapak Ibu, belum kami melakukan penetapan status pengguna. Oke, kita klik kembali. Jadi Bapak Ibu, tugas kita melakukan pemantauan periodik, pemantauan insidentil, penertiban BMN, kemudian laporan. Oke, untuk yang pertama ini Bapak Ibu, untuk pemantauan periodik, silakan diklik tadi daftar aset yang ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik lagi rekap ketidaksesuaian. Silakan dilihat. Ini datanya Bapak Ibu untuk yang tadi yang belum dilakukan penetapan status pengguna. Kemudian kita kembali lagi jika datanya memang tidak bermasalah, silakan dilanjut pindah ke menu selanjutnya. Persediaan untuk diserahkan, silakan diklik jika ada persediaan akan diserahkan ke masyarakat, misalnya barang persediaan seperti ini, silakan diisi nilainya kemudian disimpan. Oke, di kami tidak ada Bapak Ibu. Kemudian daftar opname fisik seperti ini. Jika datanya bisa direkam, silakan direkam. Datanya sudah terkunci Bapak Ibu. Kemudian laporan barang, silakan diisi tanggal penyampaian laporan barang, misalnya periode laporan periode tahunan. Misalnya nomor laporan pengguna, tanggal surat Bapak Ibu 13, kemudian tanggal penyampaian ke pengelola 14. Kemudian status di sini tepat waktu. Kemudian disimpan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi ke menu selanjutnya, rencana pemeliharaan. Rencana pemeliharaan, silakan diklik jika ada perencanaan pemeliharaan, misalnya gedung dan bangunan. Silakan direkam di sini Bapak Ibu. Kemudian disimpan. Kemudian kita lanjut lagi ke berita acara. Silakan Bapak Ibu membuat berita acara, yaitu berita acara semesteran dan tahunan.
Oke, kita contohkan Bapak Ibu seperti ini. Ini kami sudah membuat, tinggal diedit saja. Ini BA berita acara untuk semesteran nomor 14, berita acara tahunan nomor 15, kemudian di submit. Setelah itu ditambahkan tim, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, contohnya seperti ini kita tambahkan. Silakan masukkan NIP, kemudian nama, silakan masukkan NIP, nama, kemudian jabatan di instansi, status keanggotaan. Jika dia sebagai ketua, silakan dipilih sebagai ketua, dan selanjutnya anggota. Oke, kemudian ditutup. Oke, setelah Bapak Ibu merekam itu akan muncul informasi seperti ini Bapak Ibu. Mohon untuk tekan tombol rekap data terlebih dahulu di tab pemantauan periodik pada tab daftar aset. Oke, kita klik Bapak Ibu di pemantauan periodik yang ini Bapak Ibu, daftar aset. Kemudian kita klik rekap. Yang ini sesuai dengan instruksi dalam aplikasi, kita klik rekap untuk menghilangkan status berwarna merah ini Bapak Ibu. Oke, kita klik rekap. Oke, berhasil. Status laporan tidak wajib diisi, namun dapat dilakukan jika diperlukan. Oke, sudah hilang. Kemudian untuk berita acara silakan di-download di sini Bapak Ibu. Semesteran, misalnya yes. Oke, contohnya seperti ini. Jadi 3 orang anggota tadi Bapak Ibu akan muncul di bagian bawah. Nanti silakan ditanda tangan, kemudian di-scan dalam bentuk PDF. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita pindah lagi ke menu selanjutnya, pemantauan insidentil. Di sini daftarnya kosong. Kemudian penertiban aset. Oke, kosong juga. Selanjutnya laporan. Di sini kita harus mendownload laporan semesteran dan tahunan. Jadi Bapak Ibu silakan di-download laporan periodik semesteran yang ini Bapak Ibu. Silakan di-download dari form A sampai dengan dari format A sampai dengan GH ini. Silakan di-download, kemudian jika ada yang perlu ditandatangan silakan ditandatangan, kemudian di-scan dalam bentuk PDF, kemudian disatukan filenya. Kemudian juga laporan Excel insidentil silakan di-download juga Bapak Ibu, format A sampai dengan GH ini. Kemudian juga Excel penertiban aset dari format A saja Bapak Ibu. Kemudian dokumen ini Bapak Ibu akan di-upload di sini, ditambah dokumen. Di sini Bapak Ibu nanti ada surat pengantar, laporan wasdal, kemudian laporan wasdal pemantauan insidentil. Itu tadi Bapak Ibu format dari A sampai GH itu kita gabung menjadi satu file. Kemudian laporan wasdal penertiban, kemudian berita acara pemantauan periodik yang kita buat tadi Bapak Ibu yang semesteran sampai dengan tahunan. Kemudian SK tim internal. SK tim contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini satker kami tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian barang milik negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian apalagi yang diupload? Oke, dokumen lain yang sifatnya opsional, artinya tidak wajib, kemudian disimpan. Oke, saya sudah menyiapkan dokumen saya Bapak Ibu. Oke, saya akan upload, saya contohkan. Di sini saya sudah mempunyai surat pengantar, laporan insidentil, laporan periodik tahunan semesteran, dan SK tim wasdal BMN tahun 2025. Oke, saya akan mulai dari akan mengupload dokumen semesteran. Oke, saya akan mulai yang semesteran Bapak Ibu. Oke, saya akan upload surat pengantar, kemudian nomor dokumen, surat pengantar yang ini Bapak Ibu nomor 16. Oke, nomor 16 2026. Oke, tanggal surat. Oke, tanggal 13 Januari, kemudian keterangan surat pengantar. Surat pengantar laporan wasdal.
Kemudian kita pilih file, choose file, open, kemudian disimpan. Oke, selanjutnya lagi kita upload laporan wasdal pemantauan periodik. Untuk periode semesteran, ini mandatory statusnya harus diupload Bapak Ibu. Untuk nomor dokumen silakan dikosongkan saja Bapak Ibu. Tanggal kemarin kami buat laporan, choose file, laporan pemantauan periodik semesteran, laporan periodik, kemudian disimpan. Oke, kita upload lagi insidentil, laporan insidentil. Oke, tanggal laporan kemarin, keterangan, choose file. Oke, kita pilih laporan insidentil semesteran. Oke, kita pilih, simpan. Kemudian penertiban, nomor surat, tanggal dokumen. Kita pilih file penertiban semesteran yang ini Bapak Ibu. Oke, kita simpan. Selanjutnya berita acara pemantauan periodik. Oke, berita acaranya tadi nomor 14, kami BA 14/2026. Oke, untuk tanggalnya keterangan, kemudian choose file, BA semesteran, kemudian disimpan. Oke, kita lanjut lagi dokumen selanjutnya, SK Tim nomor dokumen 0 tahun 2025. Oke, tanggal keterangan, choose file, SK Tim pengawasan dan pengendalian. Oke, kemudian disimpan. Oke, sudah semuanya Bapak Ibu saya upload dokumen, 6 dokumen. Oke, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokumen lainnya Bapak Ibu opsional, tidak harus. Kemudian kita pindah lagi ke dokumen tahunan, sama Bapak Ibu. Jadi silakan di-download dulu, Excel periodik, kemudian Excel insidentil, kemudian Excel penertiban, kemudian rapikan filenya, kemudian di-scan, dijadikan satu file dalam bentuk PDF. Oke, kemudian kita lanjut Bapak Ibu upload dokumen untuk tahunan. Surat pengantar sama saja Bapak Ibu. Surat pengantarnya 1, nanti keterangannya laporan di pengantarnya direkam laporan wasdal semesteran dan tahunan 2025 pada Satker Bapak Ibu sekalian. Dengan surat pengantar saja silakan direkam sesuai dengan kemudian pilih choose file, kemudian disimpan. Oke, cara uploadnya sama Bapak Ibu dengan dokumen semesteran. Step by step, the clock is ticking, but there's no
no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying Penertiban from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes. Oke, sudah 6 dokumen. Oke, jika datanya sudah di-upload semua Bapak Ibu dokumennya, selanjutnya kita akan mengirim laporan wasdal ke koordinator Satker. Kita klik verifikasi pembuatan laporan wasdal Satker. Oke, kita klik Bapak Ibu. Silakan catatan kita centang, kemudian silakan diisi laporan wasdal semesteran dan tahunan 2025. Kemudian kita klik yes. Oke, data terkirim ke koordinator. Oke, data sudah terkirim ke koordinator. Kemudian lanjut ke supervisor. Kemudian data akan terkirim ke KPKNL. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian cara buat laporan wasdal periode semesteran dan tahunan tahun anggaran 2025 pada aplikasi Siman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan komen, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke Bapak Ibu, demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.